di 2 kabupaten. Yang pertama di Barito Kuala sebanyak 8.750 hektar. Kemudian di Hulu Sungai Selatan 250 hektar tahap pertama. Kondisi optimasi lahan ini memang anggarannya banyak dibutuhkan untuk kegiatan pembiayaan COVID-19. Jadi ada pemotongan. Namun untuk bantuan Saprodi, sarana produksi padi yaitu berupa pupuk, dolomit dan lain-lain, di tahap awal tadi Barito Kuala sudah dibantu oleh pusat sebanyak 30.000 hektar. Nah, jadi berupa saprodinya saja, ya. Nah, sedangkan yang berupa konstruksi, baik jembatan, tanggul, masuknya di 9.000 hektar total di 2 kabupaten. Sekarang kami juga sedang mengusulkan untuk bantuan Saprodi tahap berikutnya nanti tanam di bulan Oktober sebanyak 26.000 hektar, yaitu di Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Banjar. Optimasi lahan ini hanya berlaku di lahan pasang surut atau lahan rawa, tidak di lahan yang lain. Untuk di yang 9.000 hektar di Barito Kuala dan di Hulu Sungai Selatan, progresnya yaitu pembuatan jembatan sedang dilakukan, normalisasi saluran dan pengadaan pompa air, ya sama seperti tahun 2019. Namun belum bisa dilakukan pengolahan lahan karena masih ada pertanaman padi sekarang. Nah, jadi yang dikerjakan itu berupa pembuatan jembatan, kemudian normalisasi sungainya, salurannya, dan pembelian pompa-pompa air. Nanti setelah panen baru dibuatkan tanggul atau bendungan dan pintu air. Nah, itu untuk kondisinya. Jadi untuk kegiatan pendamping, nah itu sudah bisa disalurkan di 30.000 karena konstruksinya sudah selesai kemarin di 2019, itu di 30.000 berupa benih, pupuk NPK, herbisida, dolomit dan pupuk hayati. Semuanya pengadaan itu ada di pemerintah pusat di Kementerian Pertanian. Petani hanya menerima barang atau natural saja. Nah, jadi itu kondisinya. Untuk yang lahan serasi di di Kalimantan Selatan. Namun saya berharap pada saat COVID-19 ini petani kita juga sedikit banyak ada yang terdampak, ya. Nah, jadi mohon bantuan dari semua stakeholder, baik yang terkait dengan teknis, yaitu terkait dengan tanaman, kemudian terkait dengan panen, baik Dinas Lingkup Pertanian, BPTP, kemudian ada Balai Rawa. Kita bekerja sama di bidang teknis. Yang non teknis, tolong di segi pengawasan, baik dari segi pihak TNI yang membantu, kemudian pihak kepolisian, kemudian juga pengawalan atau pengawasan dari TP4D dari pihak kejaksaan, sama-sama kita membantu petani. Karena apabila petani sudah tidak mau lagi menerima dan enggan untuk menanam, yang susah itu produksi kita akan turun. Ada beberapa daerah petaninya sudah capek menerima bantuan karena sering dilakukan pemeriksaan. Nah, jadi kami mohon sama-sama kita mengawal ini. Presiden minta pangan kita tetap terjaga dengan rapi sehingga petani kita tetap bisa menanam terus dan tidak jera untuk menanam padi. Ya. Bedanya dengan optimasi lahan dan serasi itu di sektor apanya, Pak? Sama, sebutannya saja.
Serasi kemarin bantuannya itu kan ada pembuatan tanggul, kemudian pembuatan jembatan, kemudian ada pintu air, ada pembelian pompa. Nah, sekarang sebutannya optimasi lahan, tidak lagi sebutannya serasi. Kalau langsung bantuan kepada petaninya, Pak? Bantuan kepada petani itu stimulus kemarin disebut dengan BAMPEM, bantuan pemerintah, itu masuk ke rekening petani. Ya. Tetapi untuk tahun 2020 itu tidak masuk ke rekening petani, tapi kita menerima natura. Natura itu berupa barang saja. Nah, karena capek petani kebanyakan diperiksa. Yang kemarin itu stimulusnya itu berupa 4 juta Pak? Iya, itu ya. Iya, nah itu tidak lagi berlaku, makanya sebutannya optimasi lahan. Jadi bentuknya adalah berupa barang. Berupa barang saja. Barang tuh nanti bisa apa aja, Pak? Barang itu berupa yang pertama, satu berupa saprodi, yaitu berupa pupuk, benih, obat-obatan. Nah, kemudian yang berupa barang lainnya seperti pompa air. Nah, jadi kemudian pembelian pipa-pipa. Nah, itu yang diterima oleh petani karena petani sudah tidak mau lagi menerima berupa duit rekening. Ya.